kita harus mendalami dulu sebelum menyebarkan berita itu ke kita itu. khayalan. Seperti itu. Menurut manusia itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Menurut manusia itu buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama dengan kita di podcast Ansor, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Mejobo. Nah, ini adalah salah satu terobosan dari Ansor Desa Mejobo yang melakukan podcast di bulan Ramadan ini ya. Jadi ini ada hal yang menarik yang perlu kita bahas bersama di podcast ini. Kita ngobrol santai saja. Kita ditemani oleh, mungkin perkenalan dulu. Boleh, sahabat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Malik Yusuf. Ya. Saat ini saya mendapat namanya sebuah tanggung jawab yang besar, ya, menjadi sebuah pimpinan ketua, terutama di ranting Mejobo, ya, itu organisasi Ansor, tapi di ranting Mejobo. Ya, saat ini ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi dari ranting Mejobo sendiri sebenarnya. Ya. Salah satunya kita membuat sebuah program, adanya podcast ini. Syukur-syukur alhamdulillah ke depan ini bisa menjadi hal yang lebih menarik, lebih besar syukur-syukur itu. Jadi ketika nanti reorganisasi pun sudah bisa berjalan dengan baik dengan melanjutkan saja. Oke. Jadi menarik ya, ini salah satu terobosan yang kemudian dibuat oleh ranting Mejobo untuk kemudian semakin menata organisasi menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin gini, sahabat Malik Yusuf, panggilannya sahabat Yusuf. Sahabat Yusuf ya. Nah, terpilih baru kemarin ya. Baru kemarin bulan Januari mungkin. Bulan Januari ya. Januari. Jadi asalnya dari? Saya itu aslinya penduduk kota. Kota ke desa ini. Betul, kota ke desa. Istri saya asli sini, ya gitu Mas. Biasalah kita sambil belajar mengikuti seluk-beluk di desa Mejobo seperti apa. Kita sambil belajar, sambil mengenal lingkungan seperti apa, terutama di lingkungan kepemudaan ini. Karena sebelum saya menikah mendapat istri asli Mejobo, saya pernah dengar terkait kepemudaan di Mejobo itu sangat tinggi, antusias dengan berbagai kegiatan sebenarnya. Tinggal kita bisa mengolah saja, dari ranting Mejobo bisa mengolah sedemikian rupa menjadi lebih baik agar kepemudaan di Mejobo nanti bisa menjadi terorganisir lah. Jadi kegiatannya bisa ada manfaatnya. Bukannya sekedar hura-hura, bukannya sekedar buka sidik jos, orang sekedar nonton gitu loh. Syukur-syukur seperti itu. Ya. Nah, jadi yang dari kota kemudian datang ke desa Mejobo ini karena mendapatkan istri dan sekarang juga udah punya anak ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pemuda tadi yang sudah disinggung tentang pemuda. Sebetulnya pemuda itu apa sih? Kata Soekarno itu kan begini, berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncang dunia. Nah, ini sebetulnya pemuda dikiaskan dengan suatu hal yang cukup luar biasa gitu loh. Sebetulnya apakah benar pemuda ini bisa membawa perubahan, terutama di saat ini ataupun saat yang akan datang? Nah, kalau menurut sahabat Malik itu pemuda itu apa itu? Ya, sebentar ya. Sebelum saya jawab, sebat dulu boleh? Oke. Mungkin gak hanya sebat, itu bisa lanjut terus ini. Siap. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, bagi saya pemuda itu adalah saat ini pemuda sangat digadang-gadang sebagai penerus bangsa. Bukan hanya saat ini sih, sudah waktu yang lampau juga gitu. Karena masa depan bangsa kita Indonesia ini bisa lebih baik ya dari tangan pemuda ini nanti gitu. Makanya kita sangat keras dalam artian membuat sebuah program, membuat sebuah kegiatan untuk pemuda ini sendiri agar mereka tuh tidak buta dalam lingkup di luar sana kan banyak
di luar Indonesia, di luar daerah pun, di Indonesia sendiri lah, di luar daerah. Iya, iya. Banyak seperti budaya, banyak kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat untuk umat kan gitu. Jadi memang benar-benar harus diolah untuk kepemudaan ini agar lebih terorganisir gitu aja. Sebenarnya gitu. Makanya ada Soekarno bilang seperti itu tuh saya sangat setuju. Kita sebagai pemuda harus tegas dari pendirian kita sendiri, dari lingkungan kita gitu. Karena pengaruhnya sangat besar, Bat. Pengaruhnya tuh apa? Kalau kita nggak tegas, otomatis kita nanti mengikuti alur yang nggak baik. Itu pasti. Apalagi zaman sekarang ini kan gadget, zaman sekarang internet. Iya. Wah, ya bagi saya tuh plus minus itu pasti. Cuma kalau melihat di lapangan banyak minusnya sebenarnya, banyak minusnya. Karena kurangnya apa ya wawasan ketika pengelolaan terkait gadget, terkait internet itu bagi pemuda-pemuda sekitar kita. Gitu itu yang sangat susah bagi, apalagi untuk Ansor sendiri pun untuk ranting Mejobo itu memang itu PR lah buat kita lah, PR. Syukur-syukur kita bisa buat kegiatan sebanyak-banyak bermanfaat untuk pemuda agar pemuda ini bisa lebih fokus, punya tujuan, punya jati diri. Itu yang lebih penting di situ, Pak. Oh iya. Ya Sangat penting. Ya? Tadi dibahas tentang gadget ya, media sosial, di mana saat ini memang era milenial lah kalau kita bicara era milenial di mana para pemuda bahkan anak kecil juga sudah bermain gadget dan intinya apa ya? Informasi semua bisa didapatkan juga di dalam gadget karena era disrupsi ini. Jadi banyak sekali informasi sampai kita susah memilih mana sih informasi yang benar dan yang hoax seperti itu. Nah inilah pemuda-pemuda sekarang itu mayoritas mudah terprovokasi. Ada yang kalimat sebarkan, share sebanyak-banyaknya. Caranya apa? Kita harus sering-sering membaca sebuah artikel. Ya. Kita seperti media kayak NU Online seperti itu. Terus cara yang lain mungkin kita lebih banyak silaturahim dengan cara apa? Diskusi. Itu sangat penting, Pak. Untuk menanggulangi mudahnya kita terprovokasi. Meminimalisir lah. Itu. Kayak ada sebuah buku itu yang berjudul apa ya? Judulnya kalau nggak salah itu saring sebelum share. Nah, berarti dalam lingkup kan kita harus teliti dulu. Kita harus mendalami dulu sebelum menyebarkan berita itu ke khayalan. Seperti itu. Nah, di samping itu juga gadget ini juga membuat apa ya? Kecanduan akan gamers. Nah, banyak lah sekarang ML itu ya. ML terus COC dan sebagainya. Banyak lah. PUBG. Ya. Nah, itu kan satu hal-hal yang kemudian apa ya? Kita dulu belum pernah bayangkan karena mungkin ya dari masa kecil Mas Sahabat Yusuf dulu kan mungkin setinan kayak gitu ya. Main layangan. Nah, sekarang sudah mulai tergerus akan kemudian era gadget. Nah, di mana dulu ketika kita setinan layangan itu kan apa ya? Sosialnya kita dapat, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman, bagaimana kita banyak hal lah yang dilakukan. Nah, tetapi saat ini dengan online, nah emang benar masih ada apa ya? Istilah komunikasi tapi lewat HP jauh. Dan kemudian terkesan apa ya? Terkesan itu mereka sosialnya semakin berkurang, semakin menipis. Ya, sangat kurang. Nah, itu tanggapannya seperti apa? Langkah-langkah mungkin yang bisa dilakukan untuk kemudian memberikan ya paling enggak pemuda ini harus ya sosialnya harus ada gitulah karena ke depan kita lah yang kemudian akan mengisi pos-pos strategis yang kemudian ada di bangsa ini kayak gitu. Ya, kembali lagi. Makanya gadget itu bagi saya melihat lingkungan sekitar pun itu masih sangat kurang itu ya, kurang ya sosialnya itu tadi ya menjadi hal dampaknya di situ, Mak. Karena mereka acuh tak acuh, masa bodoh ngapain kan gitu. Apalagi ada game hari-harian anak SMA SMP tadi sampean juga bilang kalau anak kecil pun pada nge-game. Anak pemuda sekarang nge-game semua tiap hari. Nongkrong mereka pakai HP nge-game, HP-nya miring semua gitu. Nah, itulah itu PR buat kita terutama bagi
rantai Mejobo, memang kita harus membuat berbagai macam kegiatan yang inovatif. Sehingga mereka juga tergerak ikut aktif bersosial. Syukur-syukur gitu ya. seperti itu. Syukur-syukur seperti itu. Mungkin salah satu mungkin contoh kegiatan apa yang cocok lah buat anak-anak muda saat ini kayak gitu loh. Nah, anak-anak muda ini mungkin gini. Kemarin itu dari kami teman-teman itu punya ide di bulan Ramadan ini ya, bagaimana untuk menarik antusias anak-anak muda agar lebih semangat dan aktif di kehidupan sosial. Kita insya Allah nanti akan membuat festival Tongtek. Tongtek, wah ini menarik. Insya Allah. Desa Mejobo ya? Desa Mejobo. Oh, iya. Ya, itu pesertanya nanti hanya khusus warga Mejobo saja. Sambil kita melihat itulah bahasa trennya anak muda, cek ombak, nah gitulah. Bahasa trennya seperti itu. Jadi syukur-syukur nanti ada antusiasnya, kita sambil melihat kreativitasnya dari tiap-tiap anak muda di Mejobo seperti apa gitu. Kalau antusiasnya sangat tinggi, kreativitasnya sangat tinggi, berarti ini kan ada hal yang salah. Ya toh? Ada dalam artian gini. Ayo, anak-anak muda yang tidak ikut organisasi, dia punya kreativitas, ya. Dia punya inovatif yang sangat tinggi, tapi kenapa kok tidak ada wadahnya gitu loh. Nah, makanya Ansor ini di Rantai Mejobo, syukur-syukur bisa menjadi sebuah wadah buat mereka. Syukur-syukur seperti itu gitu loh. Yang kita inginkan kan seperti itu. Kita insya Allah terwujudnya nanti memunculkan sebuah kader-kader yang sangat semangat, yang sangat kreatif, inovatif kan gitu. Syukur-syukur itu untuk kemaslahatan umat Islam lah di sini. Ya, ini menarik juga ya, festival Tongtek ya. Yeah. Festival Tongtek yang ingin diselenggarakan. Jadi bagaimana kita berbicara juga mengenai budaya kita yang semakin mungkin tergerus ya. Bagaimana musik-musik tradisional yang semakin tidak disenangi ataupun tidak dikagumi lagi lah oleh para masyarakat. Budaya juga hilang. Nah, ini juga mengembalikan semangat kita dalam mencintai budaya kita. Selain Tongtek itu Ansor, kegiatannya Ansor itu apa aja sih? Nah, Ansor itu ada berbagai kegiatan. Salah satunya ada Rijalul Ansor, yang dimana dalam kegiatan itu ada sholawatan, ada ngaji, ada rotiban. Itu untuk umum. Khusus untuk Ansor? Itu untuk umum. Untuk umum. Memang disediakan untuk umum biar masyarakat juga ikut ngaji bareng. Betul sekali. Untuk umum. Kemudian kegiatan yang lain itu ada bakti sosial. Kayak kemarin ada bagi-bagi masker, bencana di Semeru kayak kemarin itu juga ya, kita mengumpulkan berbagai macam pakaian-pakaian bekas dan lain-lain. Ya maksudnya pakaian bekas itu pakaian yang masih bisa dipakai gitu. Masih layak gitu. Kita kemas dengan baik, kita kirimkan ke sana. Nah, bagaimana pemuda tadi dibicarakan adalah sosialnya harus kemudian tinggi. Jadi jangan kemudian hanya berdiam diri di rumah, game dan sebagainya, tapi juga keluar rumah untuk kemudian ikut bersosial, kerja bakti ataupun apalah yang kemudian bisa dikerjakan bersama masyarakat. Nah, akan tetapi ini satu hal yang mungkin bisa jadi salah satu solusi ya mengenai masalah yang kemudian ada tersebut, yaitu mengenai berorganisasi gitu. Nah, sebetulnya pentingnya berorganisasi untuk pemuda itu apa sih? Yang kemudian saat ini ya, kalau dilihat keinginan berorganisasi oleh pemuda itu semakin menurun gitu loh. Organisasi itu kalau kita melihat, itu apa berorganisasi? Ya itu yang sering biasanya, yang sering itu apa organisasi itu apa? Nah itu yang sering di orang tuh apa untuk kesel, duitem tak terus kan gitu. Itu wajar. Tapi ketika hati kita sudah menata, ya, kembali ke niat harus. Makanya itu organisasi itu mental kita harus dibangun. Kalau kita sudah ikut organisasi, mentalnya masih gitu aja ya percuma. Apalagi yang nggak ikut organisasi. Mental di sini sangat penting.
ikut organisasi itu kita otomatis mendapatkan apa ya? Mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu yang paling berharga ya, pengalaman itu ya. Tidak bisa dibeli lah dengan uang. Karena gini, kerja dimanapun itu pakai organisasi. Iya kan? Ya, ada manajemennya. Ada manajemennya. Nah itu, makanya pemuda sekarang itu mindsetnya harus dibuka. Karena masuk organisasi itu sangat banyak banget pengalamannya, sangat ada manfaatnya. Tidak mungkin enggak. Tinggal kembali ke niat kita. Karena sangat bermanfaat ketika kalian kerja, kita kerja di instansi, kalian membuat usaha sendiri, itu harus pakai manajemen. Di situ yang lebih penting. Pengalaman. Hanya itu jawaban saya, pengalaman. Pengalaman itu. Selain itu nilai plus. Dan juga apa ya? Khidmah lah, kita berkhidmah. Iya, organisasi yang memberikan bermanfaatkan, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang yang lain lah. Di organisasi inilah kita salurkan kebaikan-kebaikan, membantu sesama untuk kemudian bagaimana kita membangun masyarakat agar lebih baik lagi seperti itu. Ya, selanjutnya kita berbicara mengenai ada beberapa hal yang mungkin jadi keresahan ya, dimana gini, ada beberapa kata-kata yang mengatakan bahwasanya tidak majunya suatu masyarakat ataupun beberapa wadah lah itu karena satu hal di mana pemudanya tidak aktif ataupun orang tua yang kemudian tidak memberikan jatah, tidak memberikan porsi kepada pemuda. Nah ini kan banyak perdebatan seperti jadi banyak itu beberapa mungkin ya remaja-remaja yang kemudian di beberapa hal lah di masjid ataupun dimanapun itu mereka merasa saya tidak diberikan ruang gitu loh. Di dalam misal di masjid lah, oh pemuda tidak diberikan ruang, oh diberikan tanggung jawab ini dan sebagainya, pegang acara dan sebagainya. Kemudian inilah yang kemudian akhirnya para pemuda menarik diri di lingkungan ataupun komunitas tersebut kayak gitu. Nah kemudian kalau tanggapan dari yang para sesepuh-sepuh yang orang tua-tua bilang udah saya kasih ruang tapi mereka nggak mau gerak. Nah sebetulnya apa sih yang dimau oleh pemuda ini agar kemudian apa ya antara yang muda yang kemudian dan yang orang yang tua ataupun yang lebih sepuh dari kita bisa berkolaborasi kayak gitu, berkolaborasi dalam hal kebaikan lah tentunya. Nah apakah dalam penyampaian ataupun komunikasinya harus seperti apa sehingga kita bisa berkolaborasi, bisa memajukan satu misal komunitas dan lain sebagainya lah. Jadi komunikasi yang sebenarnya harus dibangun. Mental kita kuat, komunikasi kita baik, itu pasti tidak ada miskomunikasi. Nah, kalau berbicara tadi di dalam organisasi ataupun di komunitas, ya itu memang harus ada rasa saling menghormati, harus ada rasa saling menghargai. Kalau itu tidak ada, nanti akan muncul clash antar pemuda dengan orang-orang senior, orang-orang sepuh. Ya seperti dengan tadi yang bilang, ayo, aku ngelakoni A ini saya salah, ngelakoni B ini saya salah, janjane iki aku kudu piye gitu. Itu pemuda, ya toh? Karena tidak bisa dipungkiri, Pak. Di kehidupan sosial pun orang tua itu pasti pendiriannya sangat tinggi. Dia punya peribahasa aku semangat uyah akeh. Iya toh? Saya akan punya banyak pengalaman. Nah itu loh. Katakan. Terus gimana gitu loh? Padahal kita melihat era saat ini ya, kalau kita saklek keras seperti itu nggak bisa juga. Pemuda nanti akan mati, nggak punya jalan. Dia nggak punya kepercayaan. Ya di sini harus saling komunikasi yang baik. Harus ada dialog berarti ya. Iya, harus ada dialog. Harus ada dialog. Agar satu sama lain bisa mengerti. Keinginan seperti apa pemuda, keinginannya yang sepuh nanti seperti apa sehingga bisa ada jalan keluar untuk kemudian itu kita bersama-sama. Makanya gitu ya. Di lingkup organisasi kita harus sering-sering silaturahim. Kita harus sering-sering ngobrol, menceritakan keluh kesah atau apapun itu. Agar nanti kan timbul ini rasa kenal mengenal kan gitu loh. Ya. Kalau udah saling mengenal, hatinya sudah saling mengenal, itu pasti aku yakin nggak ada miskomunikasi lah.
meminimalisir miskomunikasi itu aja. Meskipun ada miskomunikasi tapi bisa diselesaikan dengan ngobrol bersama. Betul, itu sangat betul. Harus sering silaturahmi. Itu yang penting. Closing statement ya dari sahabat Malik Yusuf selaku Ketua Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Mejobo. Agar mental kita bisa kuat ketika hidup di sosial, di masyarakat. Sampai sekarang itu ada sebuah kalimat saya pegang sampai sekarang. Kalimatnya seperti ini. Menurut manusia itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Menurut manusia itu buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk. Nah, itu sebuah kalimat yang hanya dibolak-balik, tapi maknanya sangat dalam. Nah, semoga motivasi itu, kalimat itu bisa membuat kita lebih semangat lagi, ya, mental kita tertata, kita mampu membuktikan kepada masyarakat sekitar, kepada orang tua, kepada sesepuh-sesepuh kita, bahwa pemuda itu bisa membuat inovasi yang lebih baik. Itu aja sih. Nah, mungkin itu ya cukup yang kita bicarakan berkaitan dengan pemuda. Jadi tadi yang dikatakan Soekarno, berikanlah aku 10 pemuda maka akan goncang dunia. Nah, inilah kemudian menjadi salah satu semangat kita oleh para pemuda. Jadi jangan hanya gini-gini saja ya. Kita pemuda buktikan bahwasanya kita bisa dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, sekian podcast kita pada kali ini. Nah, semoga kita bertemu di lain waktu nanti dengan beberapa tema-tema yang menarik untuk kita bahas bersama ya, tentang di seputar bulan Ramadan dan hal-hal lain nantilah. Nah, cukup dari saya Aris Prasetyo dan Muhammad Malik Yusuf pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.